وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang baik hati, bagaimana kabarnya? Hari ini akan kita sampaikan tentang seorang bisnismen, entrepreneur, pengusaha yang berpikir keuntungan yang banyak, yang berlipat-lipat, modal yang sedikit, untungnya berlipat-lipat, ya melipat gandakan kekayaannya, melipat gandakan uangnya, keuntungannya. Itu pikiran orang yang bisnis, pengusaha, entrepreneur. Demikian pula kalau kita berpikir untuk akhirat. Bagaimana suatu amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Ini namanya amalan yang barokah. Dzikrullah itu amalan yang ringan tapi pahalanya Masya Allah. Ya, langit dan bumi ditimbang tidak sebanding dengan amalan dzikrullah. Kalimat-kalimat thayyibah. Demikian pula salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya melebihi langit dan bumi seisinya. Ya, ini amalan-amalan yang barokah. Banyak sekali amalan-amalan yang ringan-ringan tapi barokah, berlipat-lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Demikian pula ada waktu yang barokah. Sepertiga malam yang terakhir, ya, kita diperintahkan qiyamul lail, itu waktu-waktu yang barokah. Antara azan dan iqamat, kita diperintahkan berdoa, itu juga waktu yang barokah. Waktu saat hujan, ya, saat orang terzalimi, saat orang berpuasa, itu waktu yang barokah. Ya. Kita diperintahkan banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak dzikrullah, banyak-banyak berdoa. Ada orang yang barokah. Orang yang barokah itu orang yang bertakwa, itu orang yang barokah. Orang yang berpuasa, orang yang barokah. Bayangkan teman-teman semuanya, masing-masing keberkahan ini dilaksanakan, kumpul jadi satu, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ya, amalannya barokah, waktunya barokah, dan orangnya barokah, Masya Allah. Teman-teman semuanya, tidak ada waktu yang paling barokah, yang paling barokah. Meskipun setiap hari ada waktu-waktu yang barokah, tetapi waktu yang barokah, yang paling barokah adalah di bulan Ramadan. Bayangkan teman-teman semuanya, dzikrullah, orangnya barokah, amalannya barokah, waktunya bulan Ramadan, Masya Allah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Teman-teman semuanya, dan dari bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu waktu yang utama. Ya, teman-teman semuanya, di dalam 1 tahun itu ada 1 bulan Ramadan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengencangkan ikat pinggang untuk bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar, mengejar kasih sayang Allah, mengejar ampunan Allah. Ya, itulah waktu yang paling barokah, 10 hari terakhir. Ternyata teman-teman semuanya, ada waktu yang setara dan sebanding dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah. Waktu apa itu? Itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu waktu yang membandingi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada suatu amal soleh yang lebih baik yang dikerjakan kecuali di hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, meskipun itu berjihad fisabilillah, meskipun jihad fisabilillah, tidak ada yang lebih baik amalan yang dikerjakan kecuali yang dikerjakan di hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Meskipun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya semuanya habis dan ia tidak kembali lagi. Jiwanya sudah syahid, ya. Hartanya tidak kembali lagi. Itu baru setara dengan amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Teman-teman semuanya, oleh karena itu ini adalah waktu yang sangat barokah, bayangkan. Waktu yang sangat barokah, amal soleh yang sudah barokah dikerjakan oleh orang yang barokah dan dikerjakan di waktu yang barokah. Subhanallah. Ya, teman-teman semuanya, apa amalan-amalan itu yang bisa kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah puasa. Ya, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kalau bisa paling tidak tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah.
Kemudian yang kedua ada takbir. Ya, ucapkan takbir boleh dengan keras di rumah, di pasar, di masjid-masjid. Ini takbir yang mutlak. Dimulai dari 1 Zulhijjah. Takbir mutlak. Ya. Di masjid, mushola, pasar dan lain sebagainya, ya. Tahlil, tahmid, dzikrullah, ya. Ada juga takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dibaca setelah salat fardu. Itu dimulai tanggal 9 Zulhijjah. Setelah salat subuh, ya, setelah salat subuh, kemudian takbir muqayyad. Ya, takbir yang dibaca setelah salat fardu sampai waktu asar di hari tasyrik yang terakhir, 13 Zulhijjah. Yang pertama puasa, yang kedua takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan dzikrullah, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian yang ketiga adalah haji dan umroh bagi yang mampu. Kemudian yang keempat adalah amal soleh secara umum. Semua amal soleh, baik itu yang ringan-ringan maupun yang besar, yang dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah, pahalanya luar biasa sekali. Sebanding dengan orang yang jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali lagi. Amal soleh secara umum, sedekah, akhlak yang mulia, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kurban bagi yang mampu, yaitu yang dilaksanakan saat tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat id, baru kita sembelih kurban bagi yang mampu, ya. 10 Zulhijjah setelah sholat id sampai hari tasyrik yang terakhir, yaitu 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Itu hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa. Ya, kemudian yang keenam adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, dan banyak-banyak bertobat kepada Allah. Teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Manfaatkan waktu awal bulan Zulhijjah ini, 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga umur kita yang singkat ini, kita bisa melipat gandakan kasih sayang Allah, melipat gandakan amalan Allah, melipat gandakan pahala dari Allah, melipat gandakan ampunan dari Allah. Dalam waktu umur kita yang singkat, kita tidak tahu umur kita. Bisa jadi besok kita meninggal, kita juga tidak tahu. Atau nanti sore kita meninggal, kita juga tidak tahu. Bisa jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, ya berpikir umurnya masih lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Ternyata Allah berkehendak lain. Takdir, ya dipanggil oleh Allah dalam waktu yang mendadak. Ya. Demikian sahabat-sahabat semuanya, kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita isi 10 hari di awal Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين